Mari kita buka seminar ini dengan doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah setiap saat. Saat ini kami bersyukur, kami diberi kesempatan, kami diberi kekuatan dan kesehatan untuk memasuki hari yang baru ini. Hari yang diberi anugerah kalau kami bisa mengikuti seminar tentang sex education di Aula House of Grace ini. Bapa di sorga, kami ingin diisi dengan kebenaran firman-Mu. Kami diisi dengan bagaimana cara-cara kami mengajar tentang pendidikan seks bagi anak-anak kami. Tolong kami Tuhan, kuatkan kami agar kami bisa fokus di dalam mendengar materi ini yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Herulin. Dan kami percaya Tuhan, jika Engkau berkenan, Engkau akan hadir di tempat ini. Engkau akan memakai kami Tuhan, nanti setelah kami pergi untuk menjadi saksi-saksi kebenaran, untuk kami menerapkan pendidikan seks yang baik dan benar bagi anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan kiranya pimpin, agar mereka bisa tiba dengan selamat dan mengikuti acara ini secara bersama. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Hamba Tuhan yang akan memimpin seminar pada hari ini adalah Bapak Pendeta Herulin, Master Teologia. Sedikit latar belakang dari beliau. Beliau menempuh pendidikan lulus dari Bachelor of Business di NTU atau Nanyang Technology University, Singapore. Kemudian mendapat Master of Theology di STTRII Jakarta. Dan juga beliau adalah hamba Tuhan di Gereja Pusat. Dosen mata kuliah konseling di STTRII. Dan juga guru agama di Sekolah Kristen Calvin di Jakarta. Saat ini beliau sedang mengikuti pendidikan doktoral atau S3 di Theological University Apeldoorn, Belanda dengan jurusan Biblical Counseling. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Materi akan disampaikan sebentar lagi oleh Bapak Pendeta Herulin. Mari kita menyanyi dari KRI Api Roh Kudus. Api Roh Kudus bakar hatiku dengan kasih yang murni dari Kalvari. Roh Pentakosta, giat bagi nama-Mu. Api Roh Kudus bakar hatiku. Ayat 2. Let the fire burn on. Lord, bring the pure and cleansing flame. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, perkenalkan saya Heru. Saya biasa pelayanan di Geri Pusat. Sebelumnya juga di Geri Kelapa Gading ya, bersama dengan Pendeta Billy, Pendeta Jethro sekarang. Nah, saya ingin perkenalkan sedikit dulu karena ini tema sex education ya. Jadi ada yang berkata, memangnya kamu sex expert gitu, seperti dulu zamannya kita ada Naik L. Tobing ya, Dr. Naik L. Tobing gitu. Yang zaman sekarang mungkin udah nggak ada, nggak tahu masih populer atau enggak gitu ya. Tapi saya percaya di sini banyak yang lebih berpengalaman, lebih makan asam garam, lebih dewasa anak-anaknya gitu ya. Ini anak-anak saya, 4 anak gitu. Mungkin saya memberanikan diri membawakan tema ini karena 3 alasan ya. Yang pertama, saya punya 4 anak, jadi kelinci percobaan saya lebih banyak, gitu ya. Saya bisa banyak kelinci percobaan, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling kecil umur 4 tahun, yang paling besar umur 13, SMP 1 gitu ya. Jadi waktu nanti Bapak Ibu ada buku begitu ya, ada buku yang bisa dibacakan untuk anak-anak dengan jenjang yang berbeda. Saya sudah
punya 4 buku itu untuk jenjang yang memang sesuai gitu ya. Jadi mungkin buat Bapak Ibu yang anaknya 1 atau 2 mungkin baru perlu 1-2 buku gitu. Saya sudah perlu 4-4-nya dengan jenjang yang memang betul ya, dari 3 sampai 5 sampai yang paling besar itu umur 13 sampai 16. Yang kedua adalah alasan yang kedua adalah saya banyak melayani dulu di sekolah minggu, lalu juga di remaja. Nah, ini foto saya mengajar di sekolah Kristen Calvin kelas 12 sebelum mereka masuk ke kuliah ya. Saya memperlengkapi mereka dengan 2 topik biasanya, dengan topik worldview supaya mereka bisa membedakan worldview yang Kristen dengan yang tidak Kristen nantinya. Karena sekolah Kristen kan semuanya ya urusannya agama ya, urusannya Bible, Alkitab. Tapi nanti kalau mereka keluar negeri, mereka keluar kota, mereka akan berhadapan dengan worldview yang benar-benar berbeda dari kekristenan. Dan juga apologetik, bagaimana mereka bisa bukan hanya bertahan, tapi juga bisa mengcounter dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu yang saya juga banyak di pemuda, banyak pelayanan di pemuda dulunya di Kelapa Gading. Sekarang alasan yang ketiga adalah sekarang saya banyak pimpin KTB Pasutri gitu. Saya di pusat di kebaktian sore kita membuat program KTB ya, program kelompok kecil dan kelompok kecil yang jomblo-jomblo maupun juga kelompok kecil yang pasutri. Nah, saya pegang yang pasutri. Dan tema ini berawal dari sekitar 1-2 tahun yang lalu ya, ketika kita sedang mencoba bergantian membahas satu topik yang kayaknya itu relevan bagi pergumulan kita. Jadi ada yang bahas tentang financial, ada yang bahas tentang problem mental health gitu. Nah, saya sudah beli nih buku ini Bapak Ibu. Bagaimana dan kapan memberitahu anak mengenai seks. Tapi biasa kalau ketika kita sibuk kan selalu tarsok ya. Nanti apalagi setebel ini ya. Tebal banget, kapan ada waktu bacanya gitu. Jadi akhirnya tarsok sampai ada kesempatan ini saya bilang udahlah saya mau bahas ini gitu ya, tentang sex education. Waktu saya baca sekitar 2 tahun yang lalu gitu ya, saya tanya kan kepada anggota KTB, kalian sudah pernah kasih tahu tentang bicara tentang seks kepada anak-anak belum? Karena rata-rata anak-anak kita masih kecil-kecil ya, masih ada yang SD bahkan sampai SMP gitu. Jawabannya adalah enggak. Terus tadi, kamu sendiri dulu pernah gak orang tua bicara tentang seks gitu ya, ngajarin kamu? Hampir semua juga enggak gitu. Dan saya percaya kalau saya tanya di ruangan ini, mungkin jawabannya juga hampir sama ya. Bapak Ibu dulu pernah gak diajarkan atau orang tua berbicara secara jujur, secara terbuka, secara gamblang tentang seks? Enggak ya. Kemungkinan besar enggak gitu. Dan ke bawah, apakah Bapak Ibu sudah mencoba membicarakan dengan anak-anak? Itu juga enggak gitu. Jadi kita meneruskan tradisi tabu ini ya, tradisi di mana akhirnya kita belajar dari mana? Kita belajar dari tempat-tempat yang lain. Jadi hari ini kita mencoba melihat topik ini sebagai topik yang relevan, yang kita akan bahas secara terbuka. Jadi saudara jangan risih kalau nanti kita akan sering mendengar satu kata ini ya, tentang seks gitu. Seks gitu. Tapi bukan dengan satu makna untuk ini, untuk merendahkan atau untuk main-main, tapi benar-benar kita akan melihat di sesi pertama ini bagaimana seks itu bukan hal yang kotor, bukan hal yang tabu, bukan hal yang najis yang harus kita avoid, yang harus kita hindari, tapi sesuatu yang indah dan rencana Tuhan dari awal. Mari kita berdoa sekali lagi, Bapak Ibu. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, pagi hari ini Tuhan boleh memberikan satu kesempatan untuk kami bersama-sama diperlengkapi dengan prinsip daripada firman Tuhan. Biarlah kami boleh diberikan kacamata yang baru ya Tuhan. Selama ini kami sering dibombardir dengan pesan-pesan yang negatif tentang kebohongan-kebohongan secara seksual di dalam dunia ini. Dan hari ini ya Tuhan, kami ingin melihat dengan kacamata Alkitab bagaimana Tuhan merancangkan untuk sesuatu yang indah, sesuatu yang Tuhan berikan untuk kenikmatan manusia. Dan Tuhan kiranya pimpin sesi pertama ini boleh menjadi sesi di mana kami mempunyai attitude yang berbeda tentang
tema seks. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Judul dari tema ini kan adalah why and how ya. Mengapa dan bagaimana. Saya mungkin mulai dengan why-nya dulu gitu. Why, saya rasa ada dua alasan penting ya. Kenapa kita harus sebenarnya sebagai orang tua ya. Dan di sini juga banyak yang usia pemuda, kuliah. Kenapa kita harus mendalami topik ini? Yang pertama mungkin secara antropologi atau juga secara theological gitu ya. Karena kita diciptakan sebagai makhluk seksual. Kita sudah mendengar ya, kamu diciptakan sebagai makhluk sosial, kamu nggak bisa hidup tanpa lingkungan, kamu diciptakan sebagai makhluk spiritual, kamu adalah pada dasarnya itu hatinya mencari sesuatu yang ilahi. Betul-betul itu semua, kamu makhluk biological gitu. Iya, tetapi juga kita harus sadar satu hal ya, Tuhan menciptakan kita sebagai pria dan wanita. Tuhan juga menciptakan kita dengan hormon-hormon yang membuat kita ya terangsang untuk hal-hal yang berbau seksual. Karena apa? Ya karena memang kita diciptakan demikian. Kita diciptakan pria dan wanita nanti untuk menikah dan untuk melahirkan anak gitu. Jadi yang pertama memang ya karena kita diciptakan demikian. Maka ini bukan topik yang harus kita hindari. Sama seperti kita harus membahas sosiologi, harus membahas biologi di dalam sekolah, maka harusnya ini bukan topik yang harus dihindari ya. Yang kedua adalah, kenapa kita harus berbicara tentang seks kepada anak-anak? Ya karena praktikal. Kalau bukan orang tua yang mulai, kalau bapak ibu tidak mengajarkan kepada anak-anak kita, dunia akan dengan senang hati mengajarkannya. Lagu-lagu, film-film, internet, dan pornografi akan dengan senang mengajarkannya dan mengambil alih tanggung jawab tersebut. Jadi itu yang pertama Bapak Ibu ya, bahwa kita harus melihat dua alasan kenapa kita harus mengajarkannya. Dan tujuan hari ini adalah sesi pertama ya, kita mau melihat yang namanya sex education itu bukan cuma sekedar seperti yang banyak sekolah ajarkan sekarang, yaitu lebih ke arah informasi biologis dan fisiologi. Saya coba lihat ya, apa sih yang diajarkan di dalam sekolah-sekolah gitu ya. Mereka akan mengajarkan tentang perbedaan pria dan wanita, tentang bagian tubuh, lalu tentang proses kehamilan, kelahiran. Nah saya rasa saya tidak akan menghabiskan banyak waktu ke arah situ, tapi saya ingin beritahukan itu hal yang penting supaya kita bisa tahu gitu. Karena sekarang ya pasti, sekarang udah banyak ya pria yang tidak merasa saya pria gitu ya. Saya adalah pria yang terperangkap di tubuh wanita, atau saya wanita yang terperangkap di tubuh pria gitu. Jadi ada pentingnya untuk kita membahas hal tersebut. Tapi kita akan lebih membahas bukan ke arah biologi atau fisiologinya, dan juga bukan ke arah sekedar behavior ya. Oh nanti di seminar itu mau membahas jangan free sex ya, wanti-wanti ya kalau kamu premarital sex nanti kamu hamil. Sekarang kan lagi heboh ya di koran belakangan tentang ada tentang apa kontrasepsi ya, kontrasepsi di dalam kurikulum sekolah. Lalu mulai kan sekarang masyarakat bilang, loh kok kasih kontrasepsi ya kepada anak-anak gitu. Harusnya adalah pencegahan di situ. Jadi kita bisa lihat bukan cuma sekedar biologis, bukan cuma sekedar behavior, kelakuan, tapi kita mau melihat apa yang Alkitab katakan tentang seks dari awalnya. Bahwa itu sesuatu yang positif, sesuatu yang indah, dan sesuatu yang nikmat. Jadi kita ingin mencoba mengganti mindset pertama-tama bahwa ini sesuatu yang positif terlebih dahulu, bukan sesuatu yang negatif yang harus kita hindari ya. Bagaimana kita ingin melihat rencana Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk seksual itu apa, cara pandang Kristen tentang tubuh itu adalah baik, dan bagaimana keputusan-keputusan kita diarahkan kepada hal-hal yang kudus gitu. Nah saudara, kita tuh sangat concern memang tentang urusan seksual itu adalah masalah penyimpangan ya, masalah penyimpangan pelecehan. Kalau kita ngomong tentang kata seksual, saudara kalau ada ini ya, fill in the blank, ada lengkapi yang kosong gitu. Apa seksual? Misal depannya apa? Pelecehan seksual, penyimpangan seksual, perilaku seksual, apalagi semua kebanyakan yang negatif ya, negatif gitu. Dan
kita di Pemuda dulu saya rutin ada semacam baca film ya, review film gitu. Jadi kita nonton film, lalu kita bahas sama-sama sebagai mahasiswa atau sebagai pemuda gitu. Nah saudara, saya mendapati ada satu tren ya di kalangan Kristen, ada website yang memang didesain khusus untuk mereview film, bahwa aman atau enggak ini film untuk ditonton gitu. Nah saya pengen tahu kriterianya mereka menilai film ini aman atau enggak aman itu apa ya. Mereka memakai 3 atau 4 kriteria ini. Yang pertama adalah sexual content, ada nudity atau enggak, ada ditampilkan telanjang atau tidak gitu ya, yang pertama. Yang kedua violence, ada darah-darah, kekerasan yang sangat-sangat vulgar atau tidak gitu. Lalu yang ketiga itu biasanya ada swearing words atau enggak gitu. Misalnya pakai kata Jesus itu bukan sebagai kata worship tapi sebagai kata makian misalnya ya. Lalu kata-kata yang F word dan yang lain-lain sebagainya gitu. Maka dikasih ratingnya tuh secara seksual konten 1, 2, 3, 4. Kalau 4 wah parah banget gitu ya. Tapi kalau 1 mungkin cuman sekelibat aja sedikit. Lalu swearing wordnya kalau 4 wah berarti sepanjang dari awal sampai akhir semua aktor aktrisnya banyak swearing gitu. Nah itu mungkin sangat obvious ya, kita bisa nilai oh ini aman, ini ndak aman gitu. Tapi saudara, saya mencoba mengkritisi ya, bukan berarti itu ndak berguna ya. Tapi kalau kita mau coba lebih mendalam, bahwa kita bukan cuma reaktif terhadap hal-hal yang di permukaan aja. Yang lebih berbahaya dari film itu, selain daripada tadi 3 hal tersebut, ada salah satunya ada worldview-nya. Worldview-nya. Cerita di baliknya itu apakah itu menuju kepada destruction, kepada kehancuran, kepada si jahat atau kepada redemption gitu. Karena kalau kita pakai 3 parameter itu saja, ada satu buku worldview yang berkata, dan jangan ajak anak kita baca Alkitab. Karena Alkitab juga mencantum 3 hal tersebut ya. Beberapa passage di dalam Alkitab itu sangat-sangat vulgar sih. Coba kita baca tentang Sodom dan Gomora ya, kehancuran Sodom dan Gomora. Kita cerita tentang Lot, kita cerita tentang Daud dan Batsheba gitu. Wah itu kan dan tentunya beberapa bagian tentang Kidung Agung misalnya. Wah itu kan sangat-sangat kalau di dalam bahasa Indonesia sudah agak diperhalus ya. Tapi kalau kita baca bahasa aslinya Bapak Ibu, kalau kita eksposisi itu benar-benar pakai kata-kata yang vulgar ya. Buah dada, payudara gitu ya, tingkat alat kemaluan dan yang lain gitu. Lalu yang kedua violence, benar-benar cerita-cerita Alkitab beberapa sangat violence ya. Cerita tentang misalnya gundik yang di hakim-hakim yang dipotong menjadi 12, mutilasi gitu. Dan ya tentunya kita harus ini juga bijaksana ya, bagaimana membacakan atau menceritakan kepada anak-anak sesuai usianya gitu. Nah saya juga bergumul waktu itu, kalau saya kan bacakan Alkitab ke anak-anak ya, bergantian dengan istri. Kalau saya lagi sibuk ya istri yang bacakan. Saya bacakan dengan anak yang cewek, yang kecil sama yang kedua gitu, lagi berdua. Dan ceritanya malam itu lagi giliran saya tentang 2 anak Lot memperkosa ayahnya. Waduh, saya pusing ini bacainnya gimana ya. Yang anak yang cewek matanya udah lagi menantikan, saya bilang 2 anak cewek tadi itu menipu papanya gitu ya, mencoba tidak se-eksplisit mungkin gitu, lalu melahirkan anak gitu. Nah, untungnya dia nggak terlalu banyak nanya-nanya lebih jelas lagi. Tapi ya itu ya, ada hal-hal yang membuat kita itu agak susah ya. Kalau untuk anak yang lebih besar gampang, saya akan terus terang membicarakan gitu. Jadi tadi gitu. Jadi Alkitab itu juga tidak sejinak yang kita pikirkan gitu ya, yang seperti yang kita pengen bersih, enggak gitu. Bukan berarti itu kotor kan ya. Tapi ketika Alkitab mencatat hal-hal yang violence, hal-hal yang berbau seksual gitu, itu menceritakan tentang kisah besar Alkitab yang realistis. Satu, memang beberapa seperti Kidung Agung itu memang menceritakan apa adanya dan sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi kalaupun tadi ada beberapa bagian yang bersifat violence dan bersifat vulgar, kisah perselingkuhannya Daud dan Batsheba gitu ya, itu mau menceritakan tentang
ya inilah fakta dosa yang terjadi gitu. Penyimpangan-penyimpangan akan terus terjadi. Kita nggak di tip X gitu ya Alkitab ya. Alkitab mau menyatakan bahkan orang yang hatinya dekat dengan Tuhan ya, a man after God's own heart, bisa jatuh ke dalam dosa-dosa yang sangat serius demikian gitu. Jadi benar-benar kita perlu anugerah Tuhan. Kalau Daud saja, kalau orang-orang ini gitu ya bisa punya demikian. Dan sepertinya ya Alkitab punya cara untuk menyampaikan message-nya, nggak harus dengan cara belak-belakan langsung ya. Nggak boleh poligami gitu. Kan nggak ada ya saudara ya. Nggak boleh poligami, ada sih maksudnya 1-2 yang eksplisit gitu ya. Hendaklah seorang pria dengan seorang pria gitu. Tapi nggak ada seperti yang hukum ke-11 gitu ya. Tidak boleh berzina kan kalau hukum ke-7 tapi gitu. Iya tapi betul di question and answer kadang-kadang muncul ya. Kan nggak ada alasan secara eksplisit tentang misalnya boleh punya lebih daripada 1 istri. Tapi Alkitab itu menceritakan berulang-ulang tokoh-tokoh yang punya lebih daripada 1 istri gitu ya. Daud, terus juga Abraham mengambil gundiknya, Hagar. Selalu urusannya nanti buntut-buntutnya ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya disaster, ujung-ujungnya kecelakaan, ujung-ujungnya masalah besar gitu. Jadi kita bisa lihat bedanya film-film, berita-berita atau message-message di dalam dunia ketika menceritakan itu, mereka memakai itu untuk menarik kedagingan manusia yang memang suka hal-hal tersebut gitu ya. Anak-anak suka dibiasakan untuk suka hal-hal yang violence gitu. Remaja-remaja pemuda dibiasakan untuk suka hal-hal yang berbau vulgar gitu. Tapi ketika Alkitab mencatat hal tersebut, itu adalah tujuannya redemption, penebusan gitu ya, bahwa ada penebusan di dalam Kristus Yesus. Untuk hal-hal yang negatif tadi dicatat gitu. Maka hal pertama yang saya ingin tekankan di dalam sesi pertama ini, kita mau berbicara tentang God is good. Tuhan itu baik. Di dalam konteks ini ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah lembaran awal-awal Alkitab itu mencatat apa sih? Mencatat Tuhan yang menciptakan segala sesuatu kan ya. Dan kalau kita sekarang melihat ya saudara tentang penciptaan, saudara suka nonton itu gak BBC Earth gitu, tentang kisah penciptaan, tentang dunia binatang ya, dunia fauna atau flora ya. Bahwa yang pertama kita bisa lihat kebaikan Tuhan dari mana. Yang pertama-tama dari wahyu umum dulu ya, dari alam. Saudara akan melihat begitu menakjubkan ya Tuhan menciptakan keberagaman. Yang pertama keberagaman, nanti kan kita akan membahas pria dan wanita gitu. Ini keberagaman dari image of God. Tapi sebelum membahas tentang manusia, ketika kita membahas tentang, kita bisa sebutkan apa aja ya, kita bisa sebutkan anjing. Anjing bukan satu tipe kan, breednya bisa ratusan ya. Kita bisa bilang tentang serangga gitu, tentang kumbang. Kumbang ada ribuan spesies gitu ya. Kita bisa bilang apa, ikan juga ada ribuan spesies. Kenapa ikan nggak cuma satu gitu ya? Mungkin supaya kita bisa ada bawal, ada salmon gitu ya, kita bisa makan yang berbeda. Tapi ya itu, ada keberagaman yang sangat indah ya, yang kita bisa lihat saking Tuhan itu suka keberagaman, nggak ada sidik jari kita yang identical ya. Nggak ada wajah kita yang identical, mirip-mirip ada. Bahkan kembar pun juga ada sedikit perbedaan gitu. Jadi kita bisa lihat di sini ya, Tuhan itu suka keberagaman. Dan itu alasannya juga Tuhan menciptakan pria bukan satu jenis saja ya, tapi 2 jenis ya, pria dan wanita dengan kekuatannya masing-masing, dengan karakteristiknya masing-masing. Pria dan wanita diciptakan waktunya berbeda ya. Pria diciptakan lebih dahulu, lalu baru wanita. Caranya juga berbeda. Yang pertama Tuhan ciptakan, lalu yang kedua Tuhan ambil tulang rusuknya gitu. Tuhan berikan pribadi yang berbeda, cara pandangnya, cara pikirnya. Suami istri sering berantem, urusan apa Bapak Ibu? Cara pandang kan ya. Yang satu cara pandangnya besar gitu, yang satu detail gitu. Suami-suami sering dimarahin istri-istri ya, karena nggak bisa pikir detail, pikirnya hanya yang besar. Lalu tugas yang berbeda ya, tugas yang berbeda. Yang ya, tapi dengan apa? Tubuh yang sama, dengan satu tubuh dikatakan ya. Dwi tunggal ya, nanti dari satu
Tuhan jadikan dua gitu, pria dan wanita. Tapi disuruh apa? Disuruh menjadi satu lagi. Nanti akan ada satu kutipan dari apa itu filsafat Gerika ya. Filsafat Gerika ketika berkata tentang yang namanya soulmate ya, pasangan jiwa. Itu seperti menemukan kamu itu dulu yang terpisah jadi dua, lalu ketemu lagi jadi satu gitu. Ini seperti mirip yang ini ya, menjadi satu tubuh gitu. Ya seperti itu ya, yang pria dan wanita seperti dui tunggal yang melambangkan Allah kita yang Tritunggal. Ya kita tentunya terbatas, tapi bisa dipakai Tuhan untuk menceritakan atau menggambarkan tentang Allah Tritunggal yang unity in diversity. Dia satu tapi tiga gitu. Pria dan wanita juga sama ya. Dia dua tapi juga satu tubuh. Itu yang pertama Bapak Ibu, kalau kita ingin melihat di dalam sidik jarinya Tuhan dalam penciptaan, Tuhan kita Tuhan yang suka keberagaman. Tapi dia pengen, dan kita suka kan ya kalau melihat saya suka lihat itu langit ya, gradasinya yang luar biasa ya, dari putih sampai ke orange kalau waktu menjelang ini. Kok bisa bagus banget gitu ya. Kita kalau mau gambar setengah mati itu. Tapi Tuhan menghadirkan warna-warna yang sangat cemerlang indah. Yang kedua adalah Tuhan suka kenikmatan. Saudara kalau isi bensin setiap kali isi bensin, saudara sadar gak cara kita makan dengan cara mobil diisi energinya beda kan ya? Kalau bensin cukup bensin 1, 3 menit, 5 menit selesai isi bensin gitu. Dan gak ada kenikmatan untuk si mobil. Tapi kenapa ya Tuhan waktu suruh kita isi energi itu gak seperti isi bensin ya. Tuhan memberikan kenikmatan di setiap senses kita itu. Tuhan memberikan kenikmatan bagi kita. Kita makan kita bisa merasakan nikmat. Wah, babi lapis-lapis ada kriuknya. Oh yes, gitu ya. Lalu nanti kalau kita minum ada kopi, kita bisa, wah ini bau kopinya aja udah luar biasa gitu. Lalu kita menikmati. Kenapa kita pergi sampai ke jauh-jauh naik gunung susah payah setengah mati hanya untuk apa? Untuk lihat matahari terbit. Ya, setiap hari juga matahari terbit ya. Tapi kenapa harus sengsara? Karena kita pengen lihatnya dari sudut pandang yang berbeda di atas gunung gitu. Bisa matahari, mata kita bisa menikmati gitu ya. Untuk beberapa masa atau pergi ke yang Northern Light gitu. Jauh-jauh banget hanya untuk apa? Untuk menikmati, mata kita menikmati suasana gitu. Lalu bukan hanya itu ya, tangan kita ya bisa merasakan misalnya kain beludru gitu ya. Wah ini kainnya halus ya, bagus ya. Kita juga menikmati, kita suka itu. Kenapa kita nggak pakai baju yang dari karung goni yang kasar gitu. Tapi kita suka sutra yang halus. Tubuh kita menikmati gitu ya. Kita punya kulit menikmati. Jadi kita menikmati semua dari indera tersebut. Kenapa? Ya karena Tuhan kita suka kita sebagai ciptaannya ikut menikmati. Dan terutama adalah kenikmatan yang tertinggi itu bukan hanya menikmati ciptaan, tapi menikmati sesama. Menikmati pria dan wanita, suami istri di dalam hubungan seksual sebagai salah satu kenikmatan yang tertinggi ya. Kita sering melihat kan ini ya. Kalau anak-anak kenikmatan tertingginya tuh apa? Kalau anak saya ya, kalau ditanya ya, kenikmatan tertingginya es krim ya. Karena kalau kamu lulus dengan nilai 100 gitu ya, kamu minta apa? Anak-anak tuh sederhana ya, bahagia itu sederhana. 1 magnum aja udah cukup buat anak-anak gitu. Es krim Pak, nah itu udah happy buat dia gitu. Tapi kalau dulu waktu kuliah, saya ada satu teman gitu ya, dia waktu sharing gitu tentang eskatologi. Dia berdoa, oh Tuhan, kiranya Engkau datang sesegera mungkin. Kami menantikan kehadiran Tuhan, kedatangan Tuhan kedua kali supaya dunia ini berakhir dengan segala dosa-dosanya dan Tuhan menyelesaikan gitu. Lalu ada satu teman saya nyeletuk, jangan besok, saya kan belum nikah. Gitu ya. Seakan-akan
ya ada ini nih, ada kenikmatan yang dia belum rasakan gitu. Nanti kalau Tuhan datang yang kecepatan, ya saya miss out ini deh gitu. Dan itu maksudnya apa, saudara? Maksudnya adalah untuk orang yang dewasa, kayaknya kenikmatan tertinggi bukan lagi es krim ya, bukan lagi pizza ya, tapi sexual enjoyment gitu. Nah itu ya, yang sebenarnya nanti kita akan lihat, itu pun juga belum yang paling ultimat. Karena Tuhan ingin kita bukan hanya menikmati secara sensori dari hal-hal semua itu, bukan hanya menikmati hubungan seksual pria dan wanita dalam pernikahan, tapi lewat semua itu, Tuhan ingin kita bisa menikmati Sang Pencipta. Itu yang nanti kita akan lihat di dalam hubungan seksual. Dan ketika Paulus membahas di dalam Efesus, dia berkata rahasia ini besar. Apa itu? Itu antar hubungan Kristus dan jemaatnya gitu ya. Bagaimana di dalam hubungan seksual itu sebenarnya menggambarkan tentang hubungan Kristus dan jemaatnya yang bersatu gitu ya, yang saling memberikan, yang saling dipersatukan, union with Christ. Dan itu kita bisa memberikan ada sedikit bayang-bayang terhadap rencana Tuhan yang jauh lebih besar. Dan kita lihat di dalam Kejadian 1, Kejadian 2, setelah Tuhan menciptakan dari hari pertama, hari kedua, selalu dikatakan Tuhan berkata itu baik. Tuhan berkata itu baik, baik, baik sampai hari ke-7 ya, hari ke-6 ya, pria dan wanita, Tuhan berkata ini sungguh amat baik. Nah, saya rasa ini penting ya, dari awal kita mulai dengan sex education kita dengan menekankan sex is good, sex is positive, sex is something yang Tuhan rencanakan di dalam rencananya. Itu bukan sesuatu yang terjadi setelah dosa, tapi sesuatu yang memang Tuhan sudah rencanakan bahkan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Keluarga, pasangan, pernikahan adalah institusi yang Tuhan tetapkan sebelum jatuh dalam dosa. Beda dengan politik, beda dengan misal penjara, institusi penjara. Itu ada karena ada fakta kejatuhan dalam dosa. Tapi pernikahan bukan. Pernikahan adalah institusi yang Tuhan sudah ciptakan, sudah planning bahkan sebelum kejatuhan. Kalau kita bisa mengerti hal ini, saudara, kita rasa ini penting. Karena kalau enggak, saudara, dunia sana akan selalu mengiming-imingkan kita dengan trailer tipuan. Selalu mengobral seks sebagai sesuatu yang wah, amazing, sex is great, tapi nggak pernah kasih tahu tentang konsekuensinya. Saudara pernah nonton film yang trailernya keren banget, tapi habis nonton filmnya ya nyesel banget ya, 2 jam nonton film ini gitu. Nah, seringkali janji-janji yang ditawarkan oleh dunia itu seperti trailer penipuan tadi gitu ya. Kelihatannya keren ya, free sex itu menjanjikan kebebasan. This is my body, this is my sexuality. Bebas, aku boleh ngapain dengan tubuhku, aku boleh pilih apa yang aku inginkan. Saya wanita mau pilih wanita bebas, saya pria mau pilih pria bebas, saya pria mau pilih pria dan wanita bebas gitu ya. Saya mau sebebas-bebasnya, mau gua gitu. Itu kan yang sering ditawarkan. Tapi buntutnya apa, saudara? Buntutnya seringkali tidak seindah yang ditawarkan film-film, misalnya film ini ya, Titanic ya. Saya kan ini main targetnya di sini parents kan ya, berarti yang masih nonton Titanic ya. Yang dulu film box office number 1 sebelum ditumbangkan oleh Avatar kan ini nih. Film the best romance atau the best love movie. Itu definisinya tuh apa? Ya ini, you jump, I jump, Jack and Rose. Masih ingat Bapak Ibu film ini ya? Film ini coba kita ingat-ingat sedikit ya. Film ini ceritanya tuh apa sih? Pria itu si Jack itu apa sih? Lalu si Rose itu apa ya? Apakah beneran ini kisah cinta yang paling ultimat sebagai contoh dari pria dan wanita? Yang pria itu pengangguran, terus penumpang gelap, naik ke kapal pesiar yang mewah itu Titanic yang baru mulai dengan manjat ya, sebagai penumpang gelap gitu, nggak punya uang, nggak punya apa-apa. Dia benar-benar datang itu nggak bawa koper, nggak bawa apa, cuma bawa satu baju di tubuhnya itu doang.
Dan keahliannya cuma satu ya, menaklukkan hati Rose, menaklukkan gombalan-gombalan kepada si Rose ini. Rose ini adalah wanita umur 17 yang dari keluarga yang cukup kaya dan sedang ditunang gitu ya, dipersunting untuk kepada seorang pria yang sangat responsible, seorang aristokrat, terus sudah punya rencana yang baik untuk keluarga gitu ya, semuanya gitu. Dan film ini bilang apa? Kamu akan menikah baik-baik dengan si pria membosankan itu, atau kamu akan memilih adventure, love adventure dengan ini seorang pengangguran ini ya, yang ini gitu. Dan ya apa? Seperti film-film Disney pada umumnya, Disney Doctrine adalah follow your heart. Follow your heart kan? Follow your heart, dan heart kita akan selalu memilih yang gak benar sih ya. Akan milih yang risky tapi menjanjikan kenikmatan gitu. Coba kita bayangkan ya. Kalau Titanic tidak tenggelam ya. Mereka tidak tenggelam, ini tidak menjadi love romance yang dikenang di dalam film Titanic ini. Kira-kira kalau mereka mendarat, mereka sampai kepada tujuan, terus beneran si Rose-nya itu tidak memilih tunangannya, tapi menjalankan hidup bersama Jack yang pengangguran. Kita sampai di sana, lalu mereka sudah having sex segala macam, lalu Rose-nya hamil. Kira-kira kehidupannya akan happily ever after atau sesuai keadaan pada waktu itu, ya pria-pria yang pengangguran akan jadi alkoholik gitu di rumah ya. Jadi pria yang tidak berguna, lalu istrinya yang hamil akan kerja part time di restoran selama 2 shift gitu, lalu sambil membesarkan anak, sambil komplain, dan setiap kali pulang dia bakal marah-marah sama si Jack, kok lu nggak kerja sih, kok gua yang menghidupi. Lalu si Jack akan seperti biasa mungkin akan pergi keluar dan mencari wanita lain, having sex with dengan wanita yang lain, lalu pulang lagi. Kira-kira ini happily ever after nggak? Enggak kan ya? Karena itulah faktanya gitu. Itulah faktanya yang terjadi di dunia ini gitu. Setelah bahkan kita pria dan wanita, suami istri yang baik-baik saja, yang nggak pengangguran dan itu, apakah hidup pernikahan kita happily ever after? Bagaimana Pak Frankie? Apakah setelah pernikahan langsung happily ever after? Kan enggak ya. Ada masa-masa happy-nya, ada masa-masa enggak happy-nya gitu. Itu wajar gitu. Tapi kan film-film selalu menjual ya, namanya juga promosi, namanya juga untuk menarik. Jadi ya itu yang ditawarkan gitu. Dan kalau di dunia akan mencoba berkata sex is great, free sex is great gitu. Nikmatilah, you only live once. Nikmatilah gitu, pilihlah segala sesuatu gitu. Dunia, gereja itu terlalu kolot, moralitas itu terlalu restricting, terlalu membatasi. Kita nggak usah lagi dibatasi oleh aturan-aturan kolot seperti dunia, seperti dulu gitu. Sekarang kita bebas. Nah itu, dunia akan selalu bilang tadi, tawaran-tawaran tadi. Dan gereja menanggapinya bagaimana? Gereja menanggapinya justru dengan swing kepada ekstrim satunya lagi. Sex is bad. Sex is bad. Jadi jangan ini ya, jangan free sex ya, jangan premarital sex ya. Jadi yang ditawarkan atau yang digaungkan oleh gereja adalah moralitas, jangan engage di dalam seks. Jadi seakan-akan yang satu ini sex is great, satunya lagi sex is bad. Jadi remaja, pemuda, anak-anak kita, kalau ke dunia mereka akan lihat segala sesuatu yang ditawarkan itu rasanya nikmat, rasanya baik, rasanya pengen, tapi datang di rumah, di gereja, bilang nggak boleh, itu kotor, itu najis, itu nggak boleh gitu. Akhirnya ya nanti satu saat ketika anak-anak kita sudah lebih besar, mereka akan gampang sekali terbujuk, terayu, terjatuh ke dalam tawaran-tawaran yang disodorkan oleh dunia. Dan ketika kita tidak membimbing tentang kebaikan dan rencana Tuhan dari awal, dan setiap kali kita ngomong tentang Alkitab,
Dan kita left out urusan tentang tadi ya, tentang urusan suami istri, tentang urusan pria dan wanita, kita left out. Nanti satu saat ketika mereka bisa Google sendiri, mereka bisa cari sendiri, mereka akan nggak lagi bertanya kepada orang tua. Mereka akan explore, mencari jawaban mereka sendiri yang ternyata jawabannya bukan dari Alkitab, tapi dari dunia. Dan ini sangat penting karena kalau kita mencoba balik kepada cerita Alkitab, bagaimana Alkitab menyajikannya dengan positif, dengan baik gitu ya. Ada dua hal ya Bapak Ibu. Di Kejadian 1 ayat 28 dikatakan demikian ya. Beranak cuculah dan bertambah banyak dan berkuasalah atas ciptaan. Ini dua mandat ilahi yang Tuhan tetapkan. Mungkin boleh ditampilkan ya slide-nya. Dua mandat ilahi ya, dua kebutuhan psikologis paling mendasar. Apa sih Bapak Ibu? Kita mungkin sudah, ini purpose-nya being biblical tadi, not just biological, psychological or behavior, itu doang ya. Jadi kita pengen anak-anak kita itu bukan cuma sekedar, saya tahu mungkin banyak dari kita pragmatis ya, datang ke sini supaya anak saya baik-baik saja gitu ya. Tapi enggak neko-neko, enggak cukup Bapak Ibu. Karena kita pengen datang ke seminar ini, di seminar ini anak kita itu masuk ke dalam dunia Alkitab dan melihat sebagai bagian daripada cerita Alkitab yang lebih besar. Oke, next slide. Kita coba lihat ya tadi God loves variety. Nextnya gitu ya. Ini tulip ya, begitu banyak warna, nggak cuma satu warna. Dan di mandat ilahi 1 ayat 28 itu beranak cucu dan bertambah banyak, berkuasalah atas ciptaan. Itu sedang berbicara tentang dua kebutuhan psikologis manusia yang paling mendasar. Yang pertama adalah relasi, yang kedua adalah signifikansi. Ya, bagaimana tadi beranak cucu bertambah banyak berbicara tentang relasi. Ya, dari sini sudah tersirat tentang adanya hubungan seksual gitu antara pria dan wanita, antara suami dan istri. Yang kedua adalah berkuasalah atas ciptaan, bahwa Tuhan ingin kita rule over the creation, berkuasa atas ciptaan, ada signifikansi itu. Dan nanti di Kejadian 2 urutannya dibalik ya. Allah menempatkan manusia di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Jadi ada sesuatu tugas yang Tuhan berikan kepada manusia untuk kerjakan, dan manusia mendapatkan sense of significance. Sense of significance itu apa? Satu pencapaian ya, satu signifikansi diri lewat apa yang dia kerjakan. Dan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Maka dikatakan Tuhan menciptakan Hawa daripada Adam. Jadi sebagai conclusion, kita memiliki kebutuhan akan relasi kasih manusia, dan juga kita memiliki pencapaian nantinya. Nah, dua hal ini saudara akan sangat berelasi dengan bagaimana pria dan wanita, wiringnya kita ya, secara otak itu sangat berelasi dalam dua hal ini. Bahwa nanti pria itu akan sangat lebih ke arah signifikansi, dia akan ya memang dia sebagai kepala keluarga gitu ya. Dan juga wanita akan lebih kepada tentang ini, tentang relasi. Makanya wanita kalau ke toilet gandengan tangan ya, kalau pria enggak gitu. Dan pria dan wanita mencapai kedewasaannya juga dengan cara yang berbeda gitu. Kalau pria justru adalah dengan detach gitu, dia justru menjauh. Tapi kalau wanita mendapatkan sense of kedewasaannya justru dengan attach, dengan dia ingin diterima gitu dengan oleh orang-orang di sekitarnya. Maka dua kebutuhan ini kalau tidak dipenuhi sejak kecil akan berdampak besar kepada nantinya. Kita tahu ya, ini kita bahas dulu kebutuhan relasi ya. Kebutuhan relasi ini dari kecil ya. Bayi-bayi itu menginginkan relasi yang dekat ya. Bayi yang baru keluar harus didekap ya. Didekap gitu. Supaya ya dia nangis-nangis, habis didekap langsung tidur gitu. Kenapa? Karena memang kita diciptakan punya sense of relasi. Demikian gitu, remaja nantinya menginginkan dirinya diterima masuk ke dalam grupnya gitu ya, ada grup WA. Kalau nanti dia sendirian gak dimasukin, dia mulai galau. Kok saya gak ada gengnya ya, saya kok di kick out ya dari grup ya, dia mulai galau gitu. Dunia menawarkan
cara relasi yang sangat berbeda dengan Alkitab. Dunia menawarkan relasi apa? Kalau kamu pengen relasi transaksional, ya harusnya di rumah keluarga Kristen mereka boleh belajar relasi yang sehat ya, yang bukan abusive, yang bukan transaksional. Misalnya ya, di rumah harusnya kita mencoba membesarkan anak bukan lewat transaksi gitu ya. Kalau anak harus melakukan yang benar, dia harus lakukan yang benar itu, ya kita harus latih. Bukan karena iming-iming ya, nanti ada dibawa ke time zone ya, kalau kamu makannya habis gitu. Dia memang harus makan habis, nggak usah dikasih reward gitu untuk sesuatu yang seharusnya. Jadi bukan transaksional harusnya. Dan dia kalau misalnya melakukan salah, bukan harus payback, dia punya ini ya, diterima kembali kalau dia sudah sudah dihukum sesuai keinginan papa mamanya. Tapi celakanya kadang di Alkitab, anak-anak itu dicintai harusnya adalah karena apa adanya. Tapi sama seperti dunia, keluarga Kristen juga mencintai anak ada apanya. Kita suka lihat ya, Ishak dan Ribka favoritism, karena Ishak mengasihi Esau karena dia suka makan daging dan Esau suka berburu. Lalu si Ribka suka kepada Yakub karena Yakub ini anak yang suka ngendon di rumah, nonton drama Korea bareng mamanya, bantuin masak, bantuin potong bawang gitu. Jadi karena ada apanya. Laban cinta kepada Rahel karena ini anak yang cantik, sedangkan si Lea, si bebek buruk rupa itu kasihan ya, dia itu yang selalu dikorbankan. Dan ini yang kita lihat, relasi itu ternyata di dalam keluarga Kristen pun tidak kebal. Kita menawarkan relasi bukan sebagai anugerah, tapi sebagai barter atau transaksional, apa yang bisa ditransaksikan gitu. Yang kedua, signifikansi. Signifikansi adalah memaksudkan agar setiap kita itu punya vokasi ya, panggilan melakukan karya yang berarti. Nah, panggilan ini nggak berarti tidak sama dengan profesi. Bapak Ibu, kita sering bahas tentang panggilan. Jangan sampai anak kita menyamakan panggilan hidup itu dengan profesi. Beda. Karena jadi dokter, jadi pilot, jadi arsitek, tidak sama dengan panggilan hidup kita. Profesi bisa ganti-ganti, tapi panggilan kita sebagai orang Kristen sebenarnya very simple. Apa Bapak Ibu panggilan? Apa sih panggilan? Kalau coba saya tanya Bapak Ibu, panggilan Bapak Ibu itu apa? Jangan sebutkan profesinya ya, karena profesi bisa ganti kan. Panggilan kita tuh apa? Panggilan sebenarnya simple, dua hal ya. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama dengan apa yang Tuhan sedang tempatkan sekarang. Jadi simple, kalau kamu sebagai pelajar, mahasiswa sekarang, panggilan kamu apa? Ya belajar gitu. Belajar. Panggilan kamu apa? Taat orang tua, karena kamu masih di bawah orang tua gitu ya. Panggilan kamu sebagai suami apa? Ya mengasihi istri. Panggilan kamu sebagai orang tua apa? Ya mendidik anak gitu ya. Panggilan kamu sebagai arsitek apa? Ya bangunlah rumah dan jembatan yang kokoh. Jadi itu bukan sesuatu yang di depan, tapi sesuatu yang sekarang Tuhan sedang taruh kamu sekarang ini gitu. Tapi masalahnya banyak anak sekarang nanti sudah dewasa ya. Kita bisa lihat yang problem di Amerika besar sekali, banyak pemuda yang nggak kerja tapi ngendon di rumah, seperti Yakub ya, ngendon di rumah gitu, main games dan yang lain. Ya akhirnya papa mamanya cuma bisa urut dada, ini anak moyung banget. Ya. Jadi ini yang signifikansi kalau tidak berusaha dibina dari kecil. Ortu ya, sebenarnya kita juga harus berusaha. Ini sangat related ya, relasi dan signifikansi. Kalau kita tidak latih dari kecil, nanti akan sangat bermasalah bagi anak-anak. Masa kini ya, coba libatkan anak-anak sesuai kemampuan. Misalnya anak-anak yang paling kecil, jangan selalu dibantu, tapi mereka bertanggung jawab beresin mainan mereka. Kalau yang kecil, kalau yang udah dewasa, beresin baju mereka sendiri gitu. Nanti anak udah makin lebih besar lagi, jangan biasakan maid atau supir itu yang bukain pintu lah, ambilin tasnya. Dia harus berusaha bisa mandiri. Jadi saya percaya sih nanti satu saat ya, kalau ada kemungkinan anak-anak kita itu
juga harus dibiasakan mandiri. Saya sih waktu kuliah ke Singapura itu satu pengalaman yang sangat rewarding karena akhirnya ya harus belajar masak ya. Saya jadi ahli masak bukan cuma Indomie saja, tapi belajar survive, bagaimana survive dengan budget yang minim tapi dengan sisa 3 telur. Nah, bagaimana ini? Telurnya ini bisa menjadi makanan selama 3 hari. Nah, itu mesti putar otak dengan itu semua. Nah, jadi anak-anak kos itu sebenarnya sedang ada satu latihan significance ya untuk dia bisa bertahan. Nah, nanti saudara kita akan coba bahas lebih lanjut. Ketika 2 hal ini tidak terjadi, nantinya ya itu akan sangat bermasalah di dalam wanita. Itu akan mencari pemenuhannya di dalam relasi, sedangkan pria itu akan mencari pemenuhannya di dalam sesuatu yang menantang, games atau pornografi dan yang lainnya. Itu yang akan kita bahas di sesi yang kedua ya. Sesi pertama ini saya baru mau mulai dengan mencoba mengajak kita melihat, jangan berespon membicarakan sex education hanya sebagai sesuatu yang negatif atau sesuatu yang tabu, tapi kita mau coba membahas secara positif karena ini rencana Tuhan. Nanti di kedua kita akan bahas, sesi kedua setelah break kita akan bahas tentang danger-dangernya. Bukan berarti ya itu ideal-idealnya sebelum penciptaan, tapi sesudah dalam dosa kan ini anak kita bisa dilecehkan, ada pemerkosaan, ada yang lain-lain gitu, pornografi dan ada hal-hal negatif lainnya. Kita akan bahas itu. Lalu yang ketiga baru kita di sesi ketiga kita akan bahas tentang how-nya ya. Oke Pak, tapi gimana saya ngomongnya, mulainya gimana, bicaranya gimana, itu saya tahu pentingnya, tapi saya pengen tahu secara detailnya. Nah, saya ada beberapa pengalaman-pengalaman maupun juga dari kawan-kawan gitu ya di sesama KTB gitu yang kita nanti bisa coba sama-sama bagikan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan karena kami boleh melihat sekali lagi dalam Alkitab bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu baik, termasuk tubuh kami baik, termasuk gender kami yang Tuhan sudah tetapkan, itulah yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kami. Dan juga Tuhan memberikan pria dan wanita untuk menjadi satu di dalam pernikahan, menjadi suami dan istri, dan boleh menikmati hubungan seksual sebagai bagian dari kebaikan Tuhan. Dan kami boleh melihat hal tersebut dan kami boleh mengajarkan kepada anak-anak kami sebagai sesuatu yang baik dan positif. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan masuk ke break 10 menit ya Pak ya.